Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan sharing hari ini. Bapak, terima kasih dan bersyukur buat kebenaran-Mu. Biar kebenaran-Mu yang menuntun setiap kami dan memerdekakan kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapak, ini hati kami, ini hidup kami. Kami mau siapkan hati kami untuk terima perkataan Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan, tuntun kehidupan kami lewat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Apa kabar kita hari ini? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan semua dalam keadaan luar biasa, karena kita punya Tuhan yang baik dan Tuhan yang luar biasa. Hari ini saya mau sharing buat setiap kita, jangan merasa berjasa. Sekali lagi, jangan merasa berjasa. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan di dalam Ulangan pasal yang ke-9, ayat yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Kita baca dan kita perhatikan baik-baik. Orang Israel diperingatkan supaya jangan membanggakan jasanya. Ulangan 9 ayat yang pertama. Dengarlah hai orang-orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar, lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. 2. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Wow. 3. Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Ayat yang keempat, Tuhan ingatkan kepada bangsa Israel, janganlah engkau berkata dalam hatimu apabila Tuhan Allahmu telah mengusir bangsa-bangsa yang tadi Tuhan sebutkan di ayat sebelumnya, kalau kamu bisa mengusir mereka dari hadapanmu, jangan merasa dan berkata, karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk untuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Tuhan ingatin kepada bangsa Israel, jangan merasa berjasa kalau kamu bisa menduduki negeri ini. Jangan merasa berjasa kalau kamu bisa mengalahkan orang-orang enak. Jangan merasa berjasa, karena merasa berjasa itu sangat-sangat berbahaya. Karena mereka nggak bisa apa-apa. Bangsa Israel nggak bisa apa-apa. Semua yang mengerjakan Tuhan. Semua yang memampukan Tuhan. Tuhan yang berikan kekuatan kepada bangsa Israel. Mereka nggak bisa menduduki negeri yang Tuhan berikan kepada mereka kalau tidak Tuhan yang menuntun mereka. Nggak bisa. Bangsa Israel nggak bisa berbuat apa-apa. Makanya Tuhan bilang, ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka. Wow, Tuhan yang akan memunahkan orang-orang enak itu, bukan bangsa Israel. Makanya Tuhan bilang, jangan merasa berjasa. Melalui perenungan hari ini, setiap kita, mungkin hari-hari ini kita juga merasa berjasa dengan kehidupan orang lain. Kita merasa berjasa dengan rumah tangga kita mungkin. Waduh Pak, kalau dia nggak kawin sama saya, waduh rumah tangganya pasti berantakan. Waduh kalau saya nggak jadi kepala keluarga yang sukses, berhasil, dan wah nggak mungkin rumah tangga ini tak berdiri. Waduh, jangan sombong. Jangan merasa berjasa. Karena sesungguhnya kita nggak mampu apa-apa, kita nggak bisa apa-apa di luar Tuhan. Jangan merasa berjasa dengan pekerjaan orang lain. Jangan merasa berjasa karena kita sudah tolong orang lain. Jangan merasa berjasa kalau kita bisa memberkati orang lain. Jangan merasa berjasa, karena itu sangat berbahaya. Karena sesungguhnya kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita nggak akan bisa tolong orang lain kalau setiap kita nggak dikasih kesehatan, kekuatan untuk kita bisa bekerja, melakukan apa yang kita bisa kerjakan, dan itu menghasilkan semua karena Tuhan.
bukan karena kita. Kalau kita sudah menolong orang lain, kita sudah memberkati orang lain, rumah kita mungkin saat ini dalam keadaan baik dan luar biasa, bukan karena jasa setiap kita, semua karena kekuatan Tuhan, di mana setiap kita bisa mengelola dengan baik karena Tuhan yang memampukan setiap kita. Jangan sampai karena kita merasa berjasa dan pada akhirnya kita jatuh kepada yang namanya kesombongan. Awal dari kehancuran adalah kesombongan. Oleh sebab itu Tuhan benci orang yang sombong. Jangan sampai kita merasa berjasa. Pak, kalau hamba Tuhan itu tidak saya tolong, mungkin dia nggak bisa ada sampai hari ini. Waduh Pak, kalau gerejanya nggak saya tolong, nggak mungkin gerejanya bisa berdiri sampai hari ini. Waduh Pak, kalau pekerjaannya saya nggak tolong, nggak mungkin dia ada sampai hari. Jangan sombong dan jangan merasa berjasa. Karena firman Tuhan ingatin, jangan membanggakan diri kita dengan jasa-jasa kita. Kita nggak bisa apa-apa, kita nggak kuat apa-apa. Karena sesungguhnya hati manusia itu licik. Makanya hati kita harus sungguh-sungguh dikuasai oleh firman Tuhan, sehingga apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, semua berdasarkan kasih Tuhan. Jangan sampai kita sudah tolong orang lain, kita sudah berkati orang lain, kita ungkit, wah, seungkit-ungkitnya. Kalau bukan saya yang kasih perpuluhan gede, gak mungkin gereja itu bisa berdiri. Wow, siapa kita? Jangan karena mungkin kita punya backingan kanan kiri yang luar biasa, kita bisa punya channel sana sini dan kita bisa kuat. Jangan sombong. Karena awal dari kehancuran adalah kesombongan. Ayat yang kelima, firman Tuhan bilang begini, bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu. Jangan merasa gini loh, saya sudah melakukan yang benar. Banyak orang bisa melakukan yang benar, tapi tidak dengan hati yang benar. Sekali lagi, banyak orang bisa melakukan yang benar, kelihatannya benar, tetapi hatinya tidak benar. Karena Tuhan sungguh-sungguh melihat hati yang benar. Makanya Tuhan bilang, hai bangsa Israel, jangan kamu pikir kamu bisa menduduki negeri ini dan kamu berkata itu semua karena jasamu. Bukan. Semua karena kekuatan yang Tuhan kasih. Makanya firman Tuhan jelas katakan, jangan merasa berjasa, jangan bangga dengan apa yang rasanya, wow, kita udah buat ini, kita udah buat itu, wow, kita bangga, kok orang itu kan bisa karena saya, orang itu tahu ini kan karena saya, orang itu kan yang memperkenalkan ini saya. Akhirnya itu menjadi kesombongan dalam diri setiap kita. Sekali lagi, jangan sampai kita melakukan hal yang benar tapi tidak dengan hati yang benar. Ayat yang ke-6, jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Jadi bukan karena jasa kita. Kalau setiap kita saat ini bisa dipercayakan banyak hal sama Tuhan, jangan merasa berjasa. Waduh, saya bisa punya ini, saya bisa punya itu, rumah tangga yang luar biasa. Itu karena saya hebat, saya bisa ngatur strategi, saya bisa manage ini, saya bisa manage itu. Ya, itu bagus. Tapi dengar baik-baik. Semua itu yang kasih kekuatan adalah Tuhan. Harusnya yang saudara harus fokus, yang saudara harus concern, yaitu saudara harus hidup di dalam Tuhan, di dalam yang namanya kerendahan hati. Sekali lagi, kita bisa melakukan hal yang benar tapi tidak dengan hati yang benar. Ketahuilah, kalau kita bisa menduduki negeri ini, kalau kita bisa menikmati kebaikan Tuhan, kalau kita bisa menikmati apa yang Tuhan percayakan, itu bukan karena jasa kita, karena memang
Tuhan sungguh-sungguh mengasihi saudara dan saya. Makanya firman Tuhan katakan, sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Hati kita nih licik, hati kita nih eleh, hati kita nih jahat. Kalau kita nggak sungguh-sungguh hidup, sungguh-sungguh di dalam kasih-Nya Tuhan, makanya perbuatan-perbuatan kita semuanya rasanya sepertinya kita melakukan hal yang baik, kita melakukan hal yang benar, tapi tidak dengan hati yang benar. Kalau kita ungkit-ungkit apa yang sudah kita tolong buat orang lain, apa kita sudah berikan buat orang lain, dan kita merasa berjasa atas rumah tangga kita, atas kehidupan orang lain, hati-hati. Karena awal dari kehancuran adalah kesombongan. Tuhan peringatkan kepada bangsa Israel untuk ingat baik-baik, fokus baik-baik, karena semua bukan karena kekuatanmu, bukan karena kekuatan setiap kita, semua karena Tuhan yang memampukan setiap kita. Kita bisa sampai hari ini. Kalau kita bisa ada sampai hari ini, berdiri, bernafas, kita bisa berjalan, kita bisa bekerja, kita bisa melakukan segala sesuatu, dan Tuhan percayakan banyak hal di dalam tangan setiap kita, dan kita bisa memberkati orang lain. Itu semua bukan karena kehebatan kita, semua karena Tuhan. Harusnya kita kembalikan kepada Tuhan. Dan kalau kita bisa menolong orang lain, kita bisa memberkati orang lain, kita bisa berbuat itu. Jangan ungkit-ungkit dan jangan merasa berjasa, karena semua itu datang dari Tuhan. Seharusnya kita kembalikan kepada Tuhan, dan kita berikan kepada orang-orang yang memerlukan, orang-orang yang membutuhkan. Sekali lagi, sudah terkasih dalam Tuhan Yesus, biar melalui perenungan hari ini kita diingatkan, kita disadarkan bahwa merasa berjasa itu sangat berbahaya. Sekali lagi, merasa berjasa itu sangat berbahaya. Biarlah hidup kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, dan kita dikuasai oleh kasih-Nya Tuhan, sehingga kita hidup di dalam kerendahan hati. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita buat, semua berdasarkan kasih Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan dengan benar itu juga diikuti dengan hati yang benar. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Biar melalui perenungan hari ini kita diingatkan, sungguh-sungguh disadarkan bahwa mungkin banyak orang melakukan hal yang benar, tapi tidak dengan hati yang benar. Mulai hari ini Tuhan, tolong kami Bapa, mampukan setiap kami untuk kami nggak mengungkit-ungkit apa yang kami berikan, untuk kami nggak merasa berjasa dengan apa yang kami sudah berikan Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan, mampukan setiap kami, ampuni setiap kami, tolong kami Bapa. Terima kasih melalui perenungan hari ini Tuhan, kami diingatkan, kami disadarkan Tuhan, dan kami mau berubah Tuhan Yesus. Tolong setiap kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati kita.